Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini adalah lanjutan dari penjelasan tentang penyetaraan reaksi redoks. Namun, video ini merupakan penyetaraan reaksi redoks dengan metode kedua, yaitu metode perubahan bilangan oksidasi. Nah, sebelumnya Kakak sudah jelaskan kan, tujuan dari penyetaraan redoks itu adalah untuk menyamakan jumlah unsur dan jumlah muatan. Jadi ini adalah cara kedua. Adik-adik bisa pilih kok salah satu mana yang mau dikuasain, hampir mirip sebenarnya. Bedanya pada metode perubahan bilangan oksidasi nanti tidak muncul elektronnya, sedangkan pada metode setengah reaksi kan muncul elektronnya. Nah, langkah-langkah dalam penyetaraan redoks dengan metode perubahan bilangan oksidasi atau sering disingkat dengan PBO. Ini lebih singkat daripada setengah reaksi. Cuman ada beberapa catatan penting yang perlu kakak tekankan pada metode ini. Nah, biasanya adik-adik kan kalau misalkan menentukan biloks, itu biasanya biloks untuk satu unsur kan. Contoh, eh, tentukan biloks CR pada CR2O7 2- misalnya. Adik-adik pasti kan mencarinya caranya begini. 2 biloks CR ditambah 7 biloks O sama dengan minus 2. Nah, karena muatannya minus 2 kan, jadi jumlah biloksnya harus minus 2. Nah, O umumnya kan minus 2, jadi bisa kita tentukan 2 biloks CR ditambah 7 kali minus 2 sama dengan minus 2. Berarti 2 biloks CR itu menjadi minus 2 ditambah 14, karena 2 kali minus 12 tadi minus 2 itu pindah menjadi positif 14, maka dapat positif 12. Nah, jadi kalau kita tentukan biloks CR-nya, itu akan positif 6 kan. Cuman kalau untuk metode PBO, yang kita pakai itu adalah untuk 2 CR-nya, Dik. Jadi, nanti adik-adik perhatikan benar-benar indeks dan koefisiennya. Jadi, pada metode PBO ini, misal nih, kita mau pakai unsur si CR-nya, adik-adik tuh yang pakai adalah yang positif 12, bukan yang positif 6. Gitu ya. Nah, boleh kita perhatikan contoh. Masih sama dengan contoh pada transfer elektron. Di sini kakak ambil reaksi I2 ditambah S2O3 menghasilkan I- tambah SO4 2-. Nah, bedanya lagi dengan setengah reaksi, kalau pada metode PBU, adik-adik nggak perlu mengionisasi sebenarnya. Jadi tinggal menentukan biloksnya. Itu yang paling penting pada metode PBU. Nah, sesuai dengan langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan unsur yang mengalami redoks dan setarakan jumlahnya. Nah, sebelumnya kan kakak udah sampaikan, unsur yang mengalami redoks itu biasanya unsur di luar U atau di luar H. Nah, berarti pada reaksi ini, unsur yang mengalami redoks itu adalah I dengan S. Jadi bisa kita setarakan dulu unsurnya. Kalau di sini setarakan dulu unsurnya, baru kita tentukan biloksnya. I2. I di sini kan 2, sedangkan I- di sini 1. Berarti dia perlu kita tambahkan koefisien 2. Sama dengan S-nya. S di sini kan 2, sedangkan S di sini sebelumnya 1, makanya kita tambahi koefisien 2. Nah, itu dulu adik-adik. Nah, selanjutnya adik-adik tentukan jumlah perubahan biloksnya. Yang seperti kakak bilang tadi. Berarti adik-adik pakai di sini adalah jumlah biloksnya, bukan biloks untuk satu unsur. Nah, kita tentukan satu-satu deh. I2 merupakan unsur bebas, berarti biloksnya sama dengan 0. Sedangkan S2, yang kita pakai berarti S2-nya ya, bukan S aja. Berarti di sini positif 6. Kalau S aja berarti kan positif 3. Itu maksudnya. Nah, untuk I-, karena ada 2 koefisiennya, berarti dikali 2 menjadi min 2. Nah, sedangkan S di sini, karena koefisiennya ada 2, kita kali 2 jadi positif 12. Yang sebelumnya positif 6 kalau untuk 1S kan. Nah, maka kita tentukan PBO-nya. Dari I2 menjadi 2 I-. Dari 0 menjadi minus 2, itu perubahan biloksnya adalah positif, perubahan biloksnya adalah 2 kan. Sedangkan S2O3 menjadi 2SO4 2- dari positif 6 menjadi positif 12, itu kan perubahannya adalah 6. Nah, ini dia yang namanya PBO. Dari 0 menjadi minus 2, 2 dari positif 6 menjadi positif 12, 6. Nah, kan nggak sama nih PBO-nya. Yang ini kan nggak sama nih PBO-nya. Di sini 2, di sini 6. Nah, berarti ini bisa jadi indikasi kalau reaksi tersebut belum setara.
Jadi caranya gimana? Jika PBO yang tidak sama, maka kali silangkan dan perkaliannya jadikan koefisien. Nah, karena di sini 2, di sini 6, berarti 2-nya kita kali 3, 6-nya kita kali 1, biar sama-sama 6 maksudnya. Begitu, Dik. Nah, berarti perkalian 3 ini nanti kita jadikan koefisiennya si I2 perkalian 1 jadi koefisiennya S2O3 dan 2SO4. Jadi nanti bisa kita tuliskan sebagai berikut. Karena kita kali 3 menjadi 3I2 ditambah S2O3-nya kita kali 1 di sini kan. Berarti 1 S2O3 menghasilkan 6 I- karena kita kali 3 tadi. Di sini udah ada 2 kian menjadi 2 kali 3 6. Ditambah 2 SO4 2- karena cuma dikali 1. Begitu. Nah, sementara abaikan dulu H2O dengan H-nya. Langkah selanjutnya, setarakan jumlah muatan. Nah, ini kebalik ya. Di setengah reaksi kan penambahan H2O dulu, sedangkan di sini penambahan H+. Nah, atau OH-. Setarakan jumlah muatan. Nah, di sini muatannya I2 0, S2O3 juga 0. Berarti di sini adalah 0. Sekarang di kanan. 6 I- berarti min 6, sedangkan di sini adalah 2 kali min 2 berarti min 4. 6 tambah min 4 adalah min 10. Nah, jadi di min 10 dengan 0 berarti kan selisihnya 10. Karena yang mau masuk itu H+, berarti ke yang lebih negatif. Selisihnya 10 berarti kita tambahkan 10 H+. Nah, 10 H+, kita setarakan hanya dengan penambahan H2O. Di H2O kan udah ada 2H, berarti biar jadi 10, H2O-nya harus 5. Makanya kita tambahkan sebelah kirinya 5 H2O. Itu alasannya. Jadi reaksinya udah setara deh. Memang lebih singkat PBO sih, cuman yang ini tadi yang perlu kakak tekankan. Nanti kalau adik-adik cek, ini udah setara kok. 6I-nya, S-nya 2, S-nya 2, O-nya coba. 3 tambah 5, 8, 4 kali 2, 8. Hanya 10, setara kan? Nah, selanjutnya, gimana Kak kalau reaksi itu autoredoks? Nah, kalau dia autoredoks, caranya begini. Kakak kasih satu contoh. Cl2 menghasilkan Cl- tambah ClO3-. Berarti di sini yang mengalami autoredoks adalah Cl. Nah, pertama kita setarakan dulu unsur yang mengalami redoks. Nah, karena ini autoredoks, adik-adik jangan terkecoh dengan di sini Cl-nya 2, di sini Cl-nya kalau kita tambahkan jadi 2. Enggak begitu maksudnya. Jadi, karena ini redoks, berarti kita pisahkan reduksi dengan oksidasi. Berarti yang adik-adik perlu bandingkan itu Cl2 ke Cl-, Cl2 ke ClO3-. Kan nggak sama tuh. Di Cl2, Cl-nya 2, sedangkan di Cl-, Cl-nya 1. Nah, makanya adik-adik perlu menambahkan koefisiennya. Nah, sementara abaikan dulu ya. Adik-adik ini kan pasti menambahkannya jadi 4. Sedangkan di sini 2 nggak setara dong, Kak. Nanti dulu. Karena perbandingannya kita pisah antara Cl2 menjadi 2 Cl-, Cl2 menjadi 2 ClO3-. Begitu. Nah, lalu kita tentukan deh biloxnya. Nah, Cl2 itu kan unsur bebas. Berarti biloxnya sama dengan 0. 2 Cl- berarti minus 1 dikali 2, jadi minus 2. Sedangkan 2 ClO3- untuk Cl-nya aja itu kan positif 5, karena O-nya 3, min 1. Nah, karena ada koefisiennya 2, jadi positif 10. Nah, sekarang kita tentukan PBO-nya. Dari 0 menjadi minus 2, dari 0 menjadi positif 10. Nah, dari 0 menjadi minus 2, berarti kan perubahannya 2. Nah, sedangkan dari 0 menjadi 10, berarti kan perubahannya 10. Kan nggak sama nih. Nah, cara menyamakannya gimana? Sesuai tahapan tadi berarti kita kali biar dia sama. Berarti yang 2 kita kali 5, yang 10 kita kali 1, begitu. Nah, kan udah sama-sama 10. Dan ingat, perkaliannya jadikan koefisien. Nah, karena Cl2-nya kita kali 5 plus kita kali 1, maka dijumlahkan, Dik. Nah, itu bedanya dengan autoredoks. Jadi, 5 tambah 1 kan 6. Jadi, nanti penulisannya adalah 6 Cl2 menghasilkan 10 Cl- karena kita kali 5 kan, kali di sini udah ada 2 makanya 10 ditambah 2 ClO3- karena dikali 1. Nah, sekarang penambahan H+. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu muatannya. Cl2 muatannya 0. Cl- di sini jadi 10, min 10. ClO3- di sini 2 jadi min 2.
min 10 tambah min 2 kan min 12. Di sini 0 berarti kan lebih negatif min 12 nih. Karena yang mau masuk hapus berarti ke yang lebih negatif. Sebanyak berapa? Sebanyak selisihnya. Ini kan selisihnya 12. Makanya hapusnya yang ditambahkan 12. Nah, untuk hanya menjadi 12 perlu berapa H2O sih yang kita tambah? Berarti perlu 6. Makanya di sini 6H2O. Jika adik-adik cek, ini udah setara secara unsur. Nah, adik-adik coba perhatikan deh koefisiennya. Ternyata koefisiennya ini bisa loh disederhanakan. Sama-sama kita bagi 2. Kalau kita bagi 2 jadi seperti ini nih. 3Cl2 ditambah 3H2O menghasilkan 5Cl- ditambah ClO3- ditambah 6H positif. Begitu ya untuk autoredox. Contoh ketiga dong Kak, boleh. Contoh ketiga coba kita perhatikan agak sedikit lebih banyak nih. MnO4- ditambah Cr2O3 menghasilkan Mn2 pos ditambah Cr42-. Berarti di sini nanti yang mengalami redoks Mn dengan Cr. Nah, langkah pertama setarakan dulu unsur yang mengalami redoks. Mn di kiri 1, sedangkan Mn di kanan juga 1. Berarti Mn-nya sama. Cr di kiri 2, Cr di kanan itu 1. Makanya kita tambahkan koefisien 2 di sini. Nah, berarti sudah sama-sama 2 kan sekarang. Nah, sekarang kita tentukan biloxnya. Mn di sini positif 7. Why? Karena O dalam senyawa kan min 2. Min 2 kali 4, min 8. Min 8 tambah berapa? Biar min 1 kan muatannya. Makanya di sini positif 7. Gitu ya. Adik-adik udah mahir dong sebelumnya menentukan bilox. Nah, Mn di kanan ternyata positif 2. Positif 2 berarti dari 7 ke 2 turun. Berarti dia reduksi nanti kan. Nah, sedangkan di sini Cr-nya itu positif 6. Jadi ya kita pakai Cr2 deh, bukan Cr aja. Karena kalau Cr aja di sini positif 3. Makanya di sini positif 6. Nah, 2CrO42-, kalau Cr aja kita hitung itu kan positif 6. Positif 6 karena O-2 kali 4 min 8, min 8 tambah berapa biar min 2 kan positif 6. Karena koefisiennya ada 2, berarti kita kali 2 menjadi positif 12. Dari 6 menjadi positif 12 berarti naik yang disebut dengan reaksi oksidasi. Sekarang kita tentukan PbO-nya. Dari 7 menjadi 2. Dari 6 menjadi 12. Berarti 7 ke 2 turun 5. 6 ke 12 naik 6. Berarti di sini untuk PbO-nya di sini 5, di sini 6 berarti nggak sama. Caranya makanya gimana tadi? Kita kali silang. Yang 5 kita kali 6, yang 6 kita kali 5. Nanti jadi sama-sama 30. Nah, selanjutnya perkaliannya jadikan koefisien kan? Nah, karena MnO4- kita kali 6 tadi jadi 6 MnO4- ditambah, ini kita kali 5 tadi, jadi 5 Cr2O3 menghasilkan 6 Mn2 pos ditambah 10 CrO4- 5 kali 2, karena di sini udah koefisiennya 2 kan. Nah, lalu kita tentukan deh muatannya. Nah, ternyata muatan di kiri ini minus 6, karena di sini koefisiennya 6, di sini minus 1 kan, minus 6, dan Cr2O3-nya 0, berarti di kiri minus 6. Sedangkan di kanan 6 kali positif 2 berarti positif 12, 10 kali minus 2 berarti minus 12. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan menjadi minus 8. Nah, berarti selisih muatannya kan dari minus 6 ke minus 8 kan 2. Kita ambil selisihnya ya, Dik. Berarti nanti kita tambahkan asamnya itu atau hapusnya sebanyak 2. Nah, kalau kita tambahkan kemana Kak? Ingat ya, kalau masuk positif, kita tambahkan ke yang negatif. Yang paling negatif kan minus 8. Nah, berarti nanti di kanan kita tambahnya. Jadi reaksinya, H-posnya kita tambahkan di kanan. Jadi minus 8 tambah 2 pos kan jadi min 6. Kan udah sama-sama min 6 sekarang. Nah, selanjutnya, bagaimana menambahkan menyamakan hanya. Di sini kan 2H pos. Berarti berapa H2O yang perlu kita tambah? Ya 1, biar sama-sama hanya 2 gitu. Nah, Kak, gimana ya kalau menentukan langsung ke basa? Sama ya seperti di setengah reaksi, tinggal kita ganti posisinya H+ dengan OH-. Nah,
Karena selisih muatannya juga 2, berarti basa yang perlu kita tambahkan 2 OH-. Jadi bedanya kalau H-nya tadi di kanan, OH-nya nanti kita pindah jadi di kiri. Jadi seperti ini. OH-nya di kiri menjadi 2 OH-, nanti H2O-nya kita pindahkan ke kanan ditambah H2O. Seperti ini adik-adik. Nah, jadi pada metode PBO yang perlu adik-adik perhatikan itu sebenarnya jumlah biloxnya yang ini tadi. Jadi setarakan dulu unsurnya, baru nanti tentukan PBO-nya. Nah, untuk memantapkan konsep adik-adik, ada satu reaksi redoks yang menjadi latihan adik-adik masih sama seperti setengah reaksi. Nah, kalau adik-adik sudah mengerjakan di setengah reaksi, boleh dong tes ke metode PBO-nya gimana, sama nggak? Karena kalau misalkan berbeda, berarti ada yang salah dari pengerjaan adik-adik. Kalau udah sama, berarti udah pas. Nah, untuk jawaban dari latihannya kakak tunggu di kolom komentar ya, nanti kakak cekkan. Sampai ketemu di bagian keempat reaksi redoksnya, yaitu tentang sel elektrokimia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.